Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Summa adbaro wastakbar. Kemudian dia berpaling, tanda kurung, dari kebenaran dan menyombongkan diri. Manusia selalu terikat dengan nurani, selalu terikat dengan hati kecil. Meskipun dia berusaha untuk menyembunyikan kesalahan, kebodohannya, kejahiliahannya, kejumutannya, namun ketika dia mau jujur, dia mau menginsafi dirinya, mencari kebenaran, maka bisa diyakini bahwa manusia itu akan tahu bedanya salah dan benar, baik dan buruk, jahat dan tidak jahat. Dalam hal ini Allah mengatakan bahwa ayahnya Khalid bin Walid ini, selain dia geram karena tidak bisa menemukan kelemahan Al-Quran, dia berwajah masam dan cemberut. Lalu dia menafikan hati nuraninya dan berpaling dari ayat-ayat Allah, lalu kemudian menyombongkan diri. Sebenarnya karena dia orang besar, dia orang hartawan, dia seorang bangsawan, maka Allah menjadikan ayahnya Khalid bin Walid ini hanya sebagai salah satu contoh manusia di kala zaman Nabi Rasulullah Muhammad SAW, yang sebenarnya itu ratusan ribu bahkan jutaan mungkin pada saat itu kelakuan manusia terhadap ayat-ayat Al-Quran seperti itu. Dan jangan heran, jangan kaget, jangan sok merasa paling benar, merasa paling pahlawan ketika melihat orang-orang seperti itu, lalu tercengang, lalu terpukau, lalu langsung mengepalkan diri. Orang-orang yang mengaku Islam, yang mengaku tauhid, yang ketika melihat banyak orang kafir, banyak orang yang tidak percaya Islam lalu melecehkan Al-Quran, lalu kemudian dia naik darah, dia naik pitam, berarti dia jauh dari Al-Quran. Berarti dia sama sekali tidak pernah membuka Al-Quran. Berarti dia sama sekali hanya menjadikan Al-Quran sebagai pajangan di ruang tamunya, sebagai pajangan hiasan di kamar tidurnya. Karena Allah sudah memberikan contoh orang semacam itu ada di zaman Rasulullah. Kalau dia membaca Al-Quran, kalau dia tahu Al-Quran, kalau dia tahu sirah Al-Quran, dia tidak akan kaget. Oh, ayahnya Khalid bin Walid wataknya tampak sama orang itu, begitu bencinya Al-Quran, begitu sangat mendengkinya kepada Al-Quran, begitu memusuhi Al-Quran. Jadi nggak seperti sok pahlawan kesiangan, langsung merasa dirinya mempunyai hak untuk memancung kepala orang itu, merasa dirinya punya hak untuk memenggal kepala orang itu, merasa dirinya punya hak untuk membombardir orang itu. Iris kuping saya, orang-orang semacam itu pasti tidak belajar Al-Quran, hanya lip service saja, hanya penghias bibir saja, aku cinta Al-Quran, tapi tidak mau membedah Al-Quran, tidak mau mendalami Al-Quran. Allah sangat geram ketika ayahnya Khalid bin Walid berpaling dari kebenaran dengan menyombongkan diri. Lalu bagaimana ketika melihat umat Nabi Muhammad juga kelakuannya seperti itu? Ternyata gemar menyombongkan diri dengan kebenarannya, karena kan Khalid bin Walid merasa dia dalam posisi yang benar ini. Posisi Arab jahiliyah ini sedang diporak-porandakan oleh Rasulullah. Bagaimana tidak? Yang tadinya bersaudara jadi saling bermusuhan, yang tadinya berteman jadi saling angkat senjata, yang tadinya bertetangga ramah saling tidak bertegur sapa.
Dia merasa dirinya juga dalam hal kebenaran. Allah mengerti, Allah paham atas hal itu. Namun ketika ucapannya, konteksnya akan kebenaran itu dihinakan, maka urusannya lagi sekali lagi bukan dengan Muhammad. Urusannya lagi bukan dengan manusia. Bukan sekali dua kali dikatakan Allah terkadang tidak masalah nabinya dijalimi, dicekek, dipancung, disalib, bodoh amat. Karena tahu pada hakikatnya nanti nabi-nabinya itu akan disematkan di dalam surga, sementara musuh-musuhnya akan dibenamkan ke dalam neraka. Namun ketika ucapan-ucapannya itu dimusuhi, ketika ucapan-ucapannya itu didengki, ketika ucapan-ucapannya itu boleh kalian bersaksi karena Tuhan kalian logika, namun kalian ingin membinasakannya, ingin menghapuskannya dari muka bumi. Makanya ayahnya Khalid bin Walid ini sebagai contoh nyata. Al-Quran itu adalah peringatan sekaligus kabar gembira. Ini adalah peringatan. Cukup satu saja. Seorang hartawan, seorang bangsawan yang begitu terhormat, begitu mendengki kepada Al-Quran, begitu memusuhi Al-Quran, siang hari, sore hari, malam hari, selalu ingin dirinya itu berdiskusi bagaimana cara untuk menghinakan Al-Quran. Maka urusannya itu bukan dengan Muhammad lagi. Itu ucapan Allah. Allah itu Maha Pencipta. Jangan dikira dia hanya menciptakan alam semesta, manusia, jin, dan lain sebagainya. Kata-kata pun dia yang ciptakan. Bahasa-bahasa pun dia yang ciptakan. Makanya sekali lagi diingatkan, kita dilarang juga untuk menghina kitab-kitab agama orang lain. Kita dilarang untuk menjelek-jelekan agama orang lain. Karena itu sama saja juga menghinakan ciptaan Allah. Sama seperti para nabi dilarang untuk menjalimi musuhnya. Perlakukan musuhmu sesuai dengan apa yang mereka lakukan kepadamu. Jangan kau lebih-lebihkan. Kalau bisa engkau kurangi, karena sabar itu lebih baik pahalanya di sisi Allah. Kesombongan-kesombongan yang dahulu adalah dilakukan oleh musuh-musuh Allah, musuh-musuhnya para nabi, jangan sampai dilakukan oleh kita sendiri. Allah mengatakan bagaimana ini cara untuk menghadapi ayah Khalid bin Walid yang suaranya didengarkan begitu banyak oleh para kafir Quraisy, yang hartanya begitu melimpah ruah, hidupnya begitu lapang. Allah mengatakan, bersabarlah karena Tuhanmu. Diperintahkan Rasulullah di ayat yang di atas sebelumnya sudah kita bahas, bersabarlah Muhammad. Karena sebenarnya dia sedang melawan fata morgana. Apa yang dia cita-citakan itu tidak akan pernah berhasil. Sekali lagi nih, tanggal berapa sekarang? 5 Agustus 2021. Sampai orang terakhir melihat video ini, Al-Quran tidak akan pernah terhapus dari muka bumi. Itu janji Allah. Ketika Muhammad ragu akan janji Allah, iblis langsung menampakkan diri. Jibril langsung menampakkan dirinya, mewanti-wanti, aku yang akan menjaganya. Bukan berarti sudah tidak ada nabi lagi, aku pensiun, aku bengong di surga, tidak. Akan aku jaga Al-Quran sampai titik darah penghabisan. Ya, sekali lagi, ini salah satu contoh nih, ayahnya Khalid bin Walid, yang sudah dipastikan apa yang akan terjadi kemudian akan kita temukan bagaimana nasibnya. Ternyata bukan hanya Abu Lahab yang apes, cuma levelnya berbeda. Abu Lahab ini orangnya bodohnya luar biasa, tololnya luar biasa. Dia dibandingkan keledai mungkin lebih pintar dari Abu Lahab. Ini jauh lebih pintar dari Abu Lahab, jauh lebih kaya mungkin, jauh lebih keren mungkin. Makanya ayatnya lebih banyak daripada surat Al-Lahab untuk ayahnya Khalid bin Walid ini khusus. Begitu. Kembali lagi kepada ayat, dia berpaling dari hati nuraninya Muhammad. Kata-kataku dilecehkan, kata-kataku dihinakan. Tidak cukup dari itu, dia pun menyombongkan diri. Sebuah contoh perilaku manusia di kala itu. Dan jangan kaget
Kalau sekarang juga banyak yang berperilaku seperti itu. Jangan norak. Alhamdulillahirabbil alamin.